Oke guys, gue dengan Kribowo, kita jumpa lagi. Gue akan ngomongin soal vitamin di tahun 2025 ini karena banyak update di video vitamin gue yang dulu. Oke, jadi vitamin yang penting itu adalah untuk garden anxiety. Pertama adalah B kompleks, karena dengan B kompleks lo bisa ngerti apa yang gue omongin di YouTube ini. Kalau lo nggak minum B kompleks lo kayak bingung lah, kayak ini orang ngomong apa sih kayak gitu ya. Atau lo hanya dapat motivasinya aja, cuman lo nggak ngerti maksud yang gue omongin apa. Jadi lo nonton YouTube gue cuma dapat motivasi, dapat happy, cuman lo nggak ngerti apa yang gue omongin. B kompleks penting untuk itu, dan B kompleks itu penting untuk ngilangin apa tuh namanya, kesemutan lah, gemeter lah. Terus gini dah, lo cari ya, B kompleks itu kan isinya B1 sampai B12. B1, B2, B3 terus sampai B12. Lo cari di Google kekurangan B1 apa, kekurangan B2 apa, kekurangan B3 apa. Terus kenapa lo butuh vitamin? Begini, lu kan stres karena anxiety ya, lu stres karena anxiety, lu cemas terus tiap hari. Orang stres itu butuh asupan vitamin lebih banyak daripada orang normal. Dia lebih butuh gizi, vitamin, dan mineral lebih banyak daripada orang normal. Ini orang stres. Ya, ingat loh, orang normal itu stresnya apa? Orang normal itu stresnya cari uang, percintaan, masalah pertemanan, ya. Lu orang anxiety, stresnya juga sama. Stres masalah uang, masalah percintaan, pertemanan, plus takut mati, takut kena penyakit berat, takut pingsan di jalan, takut nggak sembuh-sembuh, takut masa depan. Ya, lu lebih stres lebih tinggi. Oleh karena itu, lu butuh vitamin dan gizi dan mineral lebih banyak daripada orang normal. Namun, lambung lo error. Lo ada dispepsia, lo salah makan kumat, lambung lo bergas, banyak asam lambung, dan akhirnya makanan yang lo makan berkurang. Jadi contoh, lo makan daging, harusnya dari daging itu 100% lo dapat gizinya, cuman karena lambung lo bermasalah, lo hanya dapat mungkin 30-40% dari gizi yang lo makan. Oleh karena itu kita butuh tambahan asupan vitamin dan mineral agar tercukupi. Karena kalau itu kekurangan, lo kena penyakit lain, yaitu kekurangan gizi. Kekurangan gizi seperti tadi ya, kedut-kedutan, di sini kedut-kedutan, ini kedut-kedutan, mata lo kedut-kedutan, lagi tidur klak gitu, kaki lo begitu, itu kekurangan magnesium. Kekurangan D3, vitamin D3 itu ngebikin tulang lo jadi nggak bener, sama lo moodnya juga berantakan. Kekurangan D3, imun tubuh turun, mudah kena penyakit, bla 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 gitu ya guys ya. Balik lagi ke vitamin selain B kompleks. Yang kedua adalah vitamin D3, K2. Ini penting untuk diminum, D3 dan K2. Gue saranin 10.000 IU. Ya. Dan harus ada K2-nya. Kenapa? Karena kalau di atas 5.000 lo mesti minum sama K2. Gitu ya. Mereknya apa? Mereknya banyak lah, Bronson bagus. Coba lo cari merek-merek yang terkenal dari Amerika, dari Eropa, atau dari Cina, nggak masuk sini kayaknya. Gitu ya guys ya. Jadi lo cari dulu mereknya apa, jangan cari yang mereknya abal-abal. Ya, D3 tuh, K2 tuh sekitar 100.000 sampai 150.000 untuk sebulan. Ya, B kompleks juga sama, harganya 150, ada yang 160. Gue saranin beli di online, karena kalau beli di toko-toko offline, di Guardian atau di mana, itu harganya lebih mahal. Jadi di online 150.000, di Guardian bisa 180.000. Belum lo bayar parkirnya, belum lo beli teh botolnya, wah lebih banyak lagi gitu ya. Belum lagi lo yang di kampung-kampung ntar susah dapet, lo udah jauh-jauh ke apotik taunya nggak dapet. Dan yang lebih parah lagi, begitu nggak ada vitaminnya, si mbak-mbak di sana nawarin lo vitamin lain yang lo nggak butuh, gitu ya. Ntar lo minum nggak ngaruh, ntar lo bilang ke gua, ya aja nomor 1 B kompleks yang gue minum tuh merek Nutrimax bisa, merek Bronson bisa, merek Wellness bisa. Gue lagi nyoba Kirkland sekarang, merek Kirkland ada nggak di sini? Kirkland Whole Food yang warna hijau. Kirkland Whole Food yang warna hijau. Kenapa gue rekomen? Karena B12-nya beda dia guys. Jadi B1-nya dia thiamin HCl, tetap B12-nya beda. Lu bacanya di sini deh, di belakang sini ya. Dan ingat aturan minum di sini ada nih. Serving size, kalau ditulis 1 berarti lu minumnya 1. Kalau disuruh 2 berarti lu minumnya 2 gitu ya guys ya. Jadi lu lihat serving size-nya. Kalau di sini tulisannya 2, jadi lu minumnya 2 tablet. Dan ini tabletnya santai, karena tabletnya tablet apa nih? Tablet ikan. Jadi oil, jadi lu santai. Ini yang gue saranin sekarang, B kompleksnya itu gue pakai. Karena B12 beda, udah itu doang. Dan B1-nya beda. Thiamin HCl.
Gitu guys ya. Terus vitamin apa lagi? Jika lo kena flu, gue carain minum vitamin C. Vitamin C itu mereknya Wellness. Jangan yang lain, karena yang lain gue coba kumat, walaupun tulisannya aman buat lambung, gue coba kumat juga. Jadi kalau Wellness itu gue rasa aman, dan gue kalau ikut pelatihan gue pasti nyaranin kalau vitamin C ya Wellness, karena gue coba ke beberapa member gue nggak kumat. Oke, vitamin C Wellness itu opsional kalau lagi nggak enak badan. Yang wajib itu 2 tadi ya, B kompleks sama D3. Terus vitamin apa lagi? Magnesium. Magnesium ini yang bagus kalau nggak sitrat, glisinate. Namun diminumnya malam, ya diminumnya malam karena bawaannya ngantuk. B kompleks juga kalau gua minumnya malam. Kenapa? Karena di pelatihan kalau gue suruh minum pagi, siangnya mereka sempoyongan, bukan kelingan kumat, cuman kayak orang ngantuk terus dipaksa melek gitu, kayak orang gitu, kayak ngantuk paksa melek. Jadi gue saranin minumnya malam. Bagi yang abis minum B kompleks ngantuk, minumnya malam, dan kebanyakan memang kelingan, jadi minumnya malam. Namun jika lo bawaannya seger, melek, nah lo minumnya pagi. Ya, itu untuk B kompleks. D3 biasanya pagi. Magnesium biasanya malam. Kalau nggak glisinate, citrate. Banyak orang menyuruh glisinate, silahkan. Banyak orang menyuruh citrate, silahkan. Dua-duanya oke. Selain yang merek lain ya, selain yang taurat apa segala macem, gue lebih saranin citrate atau glisinate. Itu untuk magnesium jika lo ada kedutan di tangan, kedutan di kaki lo tiba-tiba tidur klak begini, itu ciri-ciri kekurangan magnesium. Ciri-ciri lainnya apa? Lo bisa search di Google, ciri-ciri kekurangan magnesium ya. Magnesium udah, apalagi omega 3. Omega 3 itu gue saranin, ini. Omega 3 gue saranin Z3. Ini adalah kalau lo punya uang, lo beli omega 3 Z3 karena ini ekstrak dari omega 3 yang paling bagus. Lo butuh DHA, LDA-nya lo butuh. Ini paling bagus untuk omega 3, dan jika lo suka nyeri-nyeri di belakang, sini leher belakang, ada kemungkinan misalnya kolesterol lo tinggi, lo minumnya omega 3 Z3. Ini opsional sekali lagi. Kalau lo nggak punya duit, balik lagi ya, B kompleks dan D3 aja. Kalau lo nggak punya duit banget bang, ya udah B kompleks aja deh, daripada lo nggak ngerti gue ngomong apa kan. Kalau ada budget lagi D3. Kalau masih ada budget lagi, lo silakan beli omega 3 atau magnesium jika lo butuhkan. Atau omega 3 bentuk lain seperti Nordic ya, atau ada tulisannya gini, jadi lu carinya ikan salmon yang liar. Aduh, gue buang ya. Ada botolnya gue dulu tuh. Jadi lu cari yang salmon liar, itu lebih bagus dibandingin salmon-salmon yang ternakan. Jadi tulisannya wild salmon. Nanti kalau ada ininya gue kasih ke lu guys. Kalau ada gambarnya, gue sempet beli itu sering banget. Oke, ini vitamin C yang gue minum ya. Vitamin C Wellness. Ini wellness, yang ini untuk batuk, yang ini untuk sehari-hari. Kenapa gue minum vitamin C? Karena gue ngerokok. Balik lagi, kalau lo nggak ngerokok, lo nggak usah minum vitamin C juga. Nggak apa-apa, atau diminum vitamin C-nya kalau lo lagi nggak enak badan, atau lagi banyak virus di dekat rumah lo, silakan minum. Cuman kalau gue ngerokok, jadi gue harus minum terus. Apalagi, udah ya, vitamin gitu ya. Jadi diminumnya kapan? Diminumnya kalau malam itu magnesium sama B kompleks, sisanya boleh pagi, boleh siang. Omega 3 ada yang minum pagi, ada yang minum siang. D3 pagi, vitamin C abis makan, boleh pagi, siang, malam, boleh terserah lo lah. Kalau vitamin C ya, karena udah banyak orang minum vitamin C. Cuman kebanyakan orang-orang minum vitamin C itu pagi. Oke, masuk ke mode kedua. Yaitu, bang gue takut minum vitamin. Oke gini. Jadi gini, vitamin ini adalah bukan obat. Ya, vitamin berbeda dengan obat. Vitamin itu terdapat di makanan yang kamu makan setiap hari. Oke. Jadi kamu bisa search di Google nih. Bang, omega 3. Gue males gue takut minum omega 3 gitu. Ya udah, lo makan tuna. Setiap hari makan tuna. Namun ada beberapa orang yang kumat lambungnya makan tuna. Dan kalau lo gue suruh beli tuna setiap hari, lo akan jebol. Dapur lo akan ngabisin uang banyak daripada lo suruh makan tuna. Terus B kompleks apa? Hati ayam misalnya, atau hati sapi. Lo makan hati sapi tiap hari sama tuna tiap hari agar dapat B kompleks dan omega 3 yang cukup. Jebol dompet lo gitu. Bini lo ngomel-ngomel ntar. Gila lo suruh masak tuna tiap hari gitu ya. Jadi mendingan beli yang udah jadi, sebetulnya gitu. Ya, jadi vitamin itu terdapat di makanan yang kamu makan setiap hari. Kalau obat tidak. Nanti ya, jadi kayak vitamin B. Lo bisa search di Google, vitamin B1 terdapat di apa, lo bisa dapat.
Vitamin B12 terdapat di makanan apa? Lo bisa dapat listnya. Namun obat kayak paracetamol terdapat di makanan apa? Nggak ada. Ya itu bedanya obat sama vitamin. Jadi minum vitamin nggak apa-apa, minum obat kalau bisa jangan. Kecuali lo lagi sakit. Kenapa? Karena vitamin dibutuhkan oleh tubuh kamu setiap hari. Namun tubuh kamu tidak butuh obat. Jelas ya? Tubuh kamu butuh vitamin dan mineral setiap hari, tapi tubuh kamu tidak butuh obat. Jelas ya? Sampai sini ya. Dia butuh, yang satu nggak butuh. Makanya gue bilang tadi, paracetamol untuk penghilang nyeri. Jika lagi nyeri atau lagi pusing, paracetamol. Tapi itu obat, bukan vitamin. Jadi kalau minum vitamin sebetulnya sama aja kayak lo makan tiap hari. Ya, cuman bedanya daripada lo makan tuna tiap hari. Dengan minum omega 3 yang udah jadi. Gitu guys ya. Terus pertanyaan selanjutnya yang paling banyak gue dapetin adalah, Bang, boleh nggak dicampur, boleh nggak ini, gue takut segala macam. Ya udah gini aja deh guys. Omega 3 misalnya omega 3 terdapat dalam tuna. Oke. B kompleks terdapat dalam daging sapi. Oke. Sekarang gue tanya sama lo boleh nggak makan daging sapi sama ikan tuna barengan? Boleh nggak? Kalau boleh ya boleh, makan aja. Ngerti kan? Jadi nggak usah takut gitu. Nggak usah, ini kalau gue makan boleh nggak? Santai aja. Terus ada yang nanya lagi, boleh nggak bang saya minum obat psikiater sama minum vitamin? Gue bilang boleh aja. Namun beberapa dokter ada yang menentang vitamin. Namun ada beberapa dokter yang sekarang gue lihat di TikTok udah banyak ya dokter-dokter yang pro akan vitamin. Kenapa? Karena kalau lo minum vitamin lo nggak ke dokter. Karena kalau lo minum vitamin tubuh lo sehat gitu, lo nggak sakit-sakit, lo nggak ketemu dokter. Ya atau sekarang banyak dokter-dokter yang nganjurin kita untuk minum vitamin ya. Dibandingin minum obat itu udah mulai bermunculan sekarang. Itu bagus, keren. Lanjutkan guys, lanjutkan. Oke, jadi apakah boleh? Boleh, cuman menurut gue gini, gunanya apa? Lo minum B kompleks itu tujuannya agar lo bisa mengerti apa yang diajarkan di YouTube. Ya, lo bisa mengikuti metode 4P, itu gunanya vitamin. Jangan sampai lo berpikiran dengan lo minum vitamin doang, tanpa ngelakuin apa-apa, lo sembuh. Ini yang salah. Oke? Gini guys, gue nyembuhin orang dari tahun 2013, 10 tahun yang lalu. Tanpa vitamin. Ya. Begitu gue nemu B kompleks, karena banyak orang yang gak ngerti, gue ajarin, akhirnya gue suruh minum B kompleks, mereka baru ngerti. Jadi kalau lo beli buku gue yang pertama di tahun 2014, buku gue. Itu halaman pertama udah gue suruh minum B kompleks. Di halaman pertama buku gue. Oke? Karena banyak orang yang gak ngerti. Kalau dia minum B kompleks, dia sembuhnya lebih cepat, 3-4 bulan. Tapi kalau nggak minum B kompleks, sembuhnya bisa lama, karena dia nggak ngerti apa yang diajarin. Gitu ya. Itu tujuan dari vitamin. Jadi untuk lu, ngebantu lu agar lu menjalankan metode 4P. Ya, jadi bukan dengan, gue minum vitamin bang, gue nggak ngelakuin apa-apa, terus gue sembuh. Kagak, lu mimpi bener. Lu mimpi. Ya, untuk sembuh, tonton lagi video gue yang judulnya 4 tahapan sembuh anxiety. Lo akan ngerti maksud gue sembuh itu apa. Ya 4 tahapan sembuh anxiety. Judulnya itu. Nanti gue kasih lah mungkin. Di belakang, video belakang. Gitu ya guys ya. Jadi istilahnya jangan berpikir bahwa dengan minum vitamin lo bisa sembuh. Enggak. Lo harus ngelakuin jaga pola makan, lo harus ngelakuin jaga pola hidup, lo harus ngelakuin jaga pola pikir dan pola sifat. Kenapa? Karena ada kemungkinan penyebab lo kumat dari situ. Ya bukan kekurangan vitamin. Jadi kalau vitaminnya sudah lo masukin ke badan, udah normal nih, kebutuhan gizi lo sudah tercukupi, tetap lo anxiety, tetap lo salah menu makan, ya kumat lagi. Ngerti ya? Jadi vitamin untuk membantu metode 4P, jangan sampai lo berpikiran vitamin aja. No, metode 4P aja sembuh. Namun agak lama, biar cepat dibantu vitamin. Ini cepat sembuhnya. 2-3 bulan sembuh nih, kalau di kelas pelatihan. Gitu ya. Bagi yang nggak ngerti, silakan ikut kelas pelatihan. Kelas pelatihan ada di setiap awal bulan, gue bikin kelas pelatihan setiap awal bulan. Nah itu kalau untuk mau daftar, nanti gue kasih nomor telepon pendaftarannya di bawah ya, di kolom komentar. Dan atau di setiap video gue, kalau lo masuk ke deskripsi itu ada, di deskripsi video gue itu ada nomor telepon pendaftaran atau nomor telepon manajer gue kalau lo mau hubungin gue, kalau lo mau ngundang gue ke podcast, mau ngundang gue kemana-mana atau interview atau teleponan sejam gitu misalnya, itu bisa hubungin dia. Ikut pelatihan itu bisa tiap awal bulan. Jadi bagi yang dari YouTube doang nggak sembuh-sembuh, ikut pelatihan biar gue bisa tahu, biar gue bisa ngeliatin lo kenapa nggak bikin sembuh, dan kalaupun lo udah sembuh kenapa lo kumat lagi, itu biar bisa jelas kenapanya dan lo tahu apa yang mesti lakuin.
Gue dengar gue guys. Dadah, bye-bye.